Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu dengan saya, Ibu Wulandari, yang akan mengajarkan seni budaya ke kelas 75 dan 76 di semester ini. Oke, untuk bab pertama yang akan kita pelajari di semester ini adalah tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, jadi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke, peta konsep yang akan kita pelajari di bab ini adalah yang pertama, konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian yang kedua, bahan, alat, teknik menggambar. Yang ketiga, unsur-unsur dari gambar. Yang keempat, prinsip-prinsip menggambar. Dan yang terakhir adalah prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda itu melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang harus halus dan terukur. Alam benda sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau benda yang memiliki ruang. Jadi, menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda tersebut di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Bahan dan alat menggambar. Yang pertama kita butuhkan adalah bahan atau bidang gambar, yaitu kertas, karton, dan kanvas. Kertas, karton, atau sejenisnya, jangan lupa dengan satu warna ya, atau polos. Yang kedua, alat membuat bentuk pada bidang. Ada kuas, palet, pena, pensil warna, digunakan sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian. Kemudian kita lanjutkan ke teknik menggambar. Yang pertama adalah teknik arsir. Teknik arsir itu sendiri ada beberapa jenis. Ada arsir horizontal, ada arsir diagonal, ada arsir vertikal, ada arsir silang horizontal vertikal. Teknik arsir ini sendiri menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan. Pensil harus runcing dan digunakan dalam posisi tegak. Jadi posisi pensilnya tegak ya, tidak bisa miring atau tidak bisa mendatar. Yang kedua adalah teknik Dussel. Menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam membentuk objek sebuah gambar. Jadi kalau teknik yang tadi menggunakan teknik tegak pensilnya, sedangkan apabila Dussel itu pensilnya harus posisi miring atau rebah. Yang ketiga adalah teknik pointillist. Digunakan sebagai pembentuk objek gambar. Jadi titik sebagai pembentuk objek gambarnya. Teknik ini memerlukan waktu yang sangat lama sehingga dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Namun hasilnya sangat memuaskan dan artistik. Pasti membutuhkan waktu yang lama ya, karena unsurnya adalah titik atau poin sebagai pembentuk objeknya. Contohnya bisa dilihat ya di layar kalian. Yang keempat adalah teknik akuarel. Menggunakan cat air atau tinta gambar secara langsung. Teknik plakat. Teknik plakat menggunakan bahan cat air, cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan yang tebal sehingga menutupi semua bidang gambar. Jadi
Biasanya teknik plakat ini lebih pekat warnanya. Oke, unsur-unsur menggambar. Yang pertama ada titik, yang kedua garis, yang ketiga bentuk, yang keempat bidang, yang kelima adalah warna, yang keenam adalah tekstur, dan yang terakhir gelap terang. Oke, ini adalah langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah melakukan pengamatan pada objeknya. Objek apa sih yang akan kita gambar? Kemudian kita amati terlebih dahulu. Setelah kita amati, yang kedua adalah membuat sketsa. Jadi sebelum kita menggambar, kita membuat sketsanya terlebih dahulu setelah pengamatan. Yang ketiga, pencahayaan. Posisi bendanya dalam posisi gelap atau terang. Dari sudut yang terang atau dari sudut yang gelap. Karena itu juga berpengaruh dalam bentuk akhir dari sebuah gambar. Setelah itu, kita bentuk atau kita tambahkan pewarnaan. Setelah pewarnaan, kita sempurnakan dengan penyelesaian akhir. Kita koreksi kembali apa kira-kira yang harus ditambah. Oke, saya rasa itu informasi yang bisa saya berikan tentang menggambar flora dan fauna. Juga alam benda. Untuk tugas hari ini, tanggal 28 Juli 2021, silakan kalian membuat ringkasan atau rangkuman dari video yang baru saja kalian tonton. Setelah kalian tonton tadi, silakan dibuat ringkasan. Setelah dibuat ringkasan, difoto. Setelah difoto, kemudian silakan kalian unggah di link yang sudah saya berikan. Jadi setelah difoto, diunggah. Fotonya jangan terlalu besar ukurannya, jadi harus diperhatikan dulu. Maksimal hanya 100 MB. Jadi harus, nanti kalau misalnya terlalu besar bisa dikecilin dulu filenya. Kemudian untuk minggu depan, silakan kalian lihat referensi gambar alam benda. Contoh gambar flora, fauna, dan alam benda. Ya, oke, semangat terus belajarnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Insya Allah kita ketemu lagi di Rabu depan. Wassalamualaikum.